Ibu. Perkenalkan, Ibu, saya adalah pengajar praktik yang mendampingi Ibu Paryanti sebagai JDB saya. Jadi pada kesempatan kali ini tujuan saya adalah untuk melihat aksi nyata tentang budaya positif yang telah dilakukan oleh Bu Paryanti di sekolah ini. Jadi tentunya saya ingin punya pendapat dari rekan sejawatnya. Jadi mohon maaf ya Ibu, saya minta waktunya mungkin sekitar 3-5 menit ke depan untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Jadi dijawab sesuai yang Ibu lihat saja gitu. Kalau tidak ya tidak, kalau iya ya oke, kita go. Bu, supaya pembicaraan saya nanti tidak melebar kemana-mana, saya minta izin saya mengikuti instrumen yang telah disediakan di kegiatan pendampingan satu ya. Baik, kita sekarangnya adalah pendampingan satu. Jadi, apa pendapat Ibu selaku rekan sejawatnya Bu Paryanti untuk mengenai praktek pembelajaran yang telah Bu Paryanti laksanakan selama ini? Ya, pendapat saya mengenai Bu Paryanti selaku calon guru penggerak ya Bu, banyak sekali perubahan. Awalnya Bu Paryanti kalau mengajar itu cenderung kepada metode yang konvensional, pakai ceramah, sehingga anak-anaknya menjadi bosan. Tetapi setelah beliau mengikuti pendampingan, kemudian di kelas CGP ini, banyak perubahan Bu. Beliau menjadi lebih semangat, kemudian berusaha menerapkan strategi pembelajaran yang menarik, sehingga anak di kelas menjadi aktif dan tertarik dengan kegiatan mengajar Bu Paryanti. Kemudian suasana kelas Bu, awalnya suasana kelasnya Bu Paryanti itu ribut, tidak terarah, kemudian tidak ada hiasan dinding kelasnya. Tapi sekarang setelah beliau menjadi calon guru penggerak, banyak inovasi yang beliau buat Bu. Jadi memajang karya anak di dalam kelas, kemudian membuat media edukasi dan lainnya. Itu berarti Ibu telah melihat aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Paryanti ya. Benar. Kemudian dalam penyelesaian modul 1.4, Bu Paryanti ini sedang dalam proses pembiasaan, yaitu konsep penanaman kebaikan ya, kebaikan gitu ya. Nah, di aksi nyatanya, contohnya pembiasaan yang telah dilakukan oleh Bu Paryanti itu, kira-kira Ibu bisa nggak menceritakan? Ya, kalau pembiasaan supaya mendapatkan karakter ya Bu, sesuai dengan program pelajaran Pancasila, Bu Paryanti sekarang lebih banyak ke pilot project Bu. Jadi kan kalau dulu anak itu cenderung belajar secara individu-individu, jadi tidak muncul di situ bentuk kerjasama, mandirinya tidak ada. Nah, kalau sekarang Bu Paryanti itu lebih kepada menerapkan pembelajaran yang berbasis project, artinya anak dibuat dalam bentuk kelompok, kemudian anak dibiasakan untuk belajar secara mandiri, kerjasama, saling menghargai, banyak Bu karakter yang ditanamkan di situ. Kalau saya lihat seperti itu sih Bu. Jadi Ibu kan di kelas lain ini Iya, sebagai tetangga ya, kalau di dalam kelas tetangganya Bu Paryanti, tapi juga sebagai rekan sejawat. Melihat perubahan yang dilakukan Bu Paryanti ini, kira-kira menurut Ibu gimana? Wah, luar biasa ya Bu, senang sekali. Ini merupakan energi positif. Mudah-mudahan bukan hanya Bu Paryanti tapi bisa ditularkan ke rekan-rekan guru termasuk saya seperti itu. Jadi harus membiasakan bagaimana cara menerapkan kita sebagai seorang guru harus selalu berinovasi, memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Oke, Bu Paryanti di kelasnya kalau saya lihat dari beberapa teman tadi yang sudah sempat saya wawancarai juga, dan Ibu mungkin adalah orang yang ketiga yang saya wawancarai, hampir semuanya pendapatnya sama. Artinya beliau sudah melakukan di dalam kelas. Nah, kemudian untuk teman-teman, untuk rekan sejawat satu sekolahan ini, kira-kira sudah pernah belum mensosialisasikan tugas yang dilaksanakan beliau itu? Sudah Bu, sudah pernah. Sudah pernah disosialisasikan. Nah, Nah, pribadi Ibu sendiri dengan kegiatan Bu Paryanti ini, ada nggak inspirasi yang dapat menjadi inspirasi tidak buat Ibu lah selalu teman sejawat? Yang terkesan sekali ada satu kegiatan Bu Paryanti yaitu mengolah bank sampah Bu. Jadi awalnya saya tidak terpikir begitu kan, ternyata botol-botol anak-anak itu kan sampah plastik tidak bisa direduksi ya Bu, artinya itu akan menimbulkan masalah baru ke depannya. Tetapi Bu Paryanti memberikan inspirasi ke saya, ternyata itu bisa loh dibuat menjadi media pembelajaran. Seperti itu inspirasi Bu buat saya. Iya, saya kebetulan tadi juga sempat berkunjung ke kelasnya Bu Paryanti. Jadi di situ ada bunga, ada buah apel yang dibuat menjadi hiasan tapi dari daur ulang. Mudah-mudahan itu bisa menjadi proyek tapi bisa juga menjadi wirausahanya Bu Paryanti ya. Mungkin nanti bisa menjadi
pameran gitu kan. Nah Bu, kira-kira Bu, semua yang telah dilakukan Bu Parianti di dalam kelas itu adalah sesuatu perubahan yang sangat signifikan ya. Kalau Iya, saya benar. pikir dalam mengikuti kegiatan selama 1-2 bulan ini menyelesaikan modul 1 dan aksi nyata yang ini nanti akan dibuat ke Lokakarya adalah modul 1.4 yang aksi nyatanya yang kita lihat bersama. Menurut Ibu, kira-kira pengen nggak Ibu seperti Bu Parianti itu? Pengen banget Bu, terutama dalam hal semangatnya ya dan inspirasinya seperti itu. Jadi saya ingin menularkan energi positifnya Bu Parianti ke anak-anak saya juga. Anak-anak saya juga kan berhak mendapatkan pembelajaran yang maksimal. Walaupun Ibu bukan CGP ya, Iya, tapi kepingin melakukan nggak seperti yang dilakukan Iya, Bu sangat Parianti? sangat ingin Bu, sangat ingin melakukan, memberikan yang terbaik, pembelajaran yang kreatif dan selalu inovatif dalam kelas. Kira-kira udah ada belum Bu dari sekian banyak yang dilakukan Bu Parianti yang sudah mengimbas ke Ibu? Sudah Bu, jadi saya sekarang juga mulai tertular dengan menghias kelas saya Bu. Jadi saya berusaha menerapkan apa yang bisa menjadi edukasi di kelas. Jadi ketika anak masuk, dia melihat selain juga sebagai hiasan dia cantik, tapi anak juga dapat ilmu seperti itu. Terima kasih. Kita tetap mendukung kegiatan CGP saya, Ibu Parianti. Saya sebagai pengajar praktek, saya ini hanya mendamping Bu. Jadi kalau Bu Parianti agak-agak panas, kita kipas-kipasin sedikit. Kalau agak-agak lemes, kita kasih vitamin supaya beliau kita hantar sampai menuju ke puncaknya di panen nanti. Nah, jadi saya berharap juga dari sekarang dan lain saya minta bantu karena memang Ibu yang sudah pernah mengunjungi kelasnya, Ibu sudah terimbas dari kegiatan Ibu. Kita harapan kita semuanya Ibu juga bisa menjadi promotornya gitu. Ibu juga menjadi supportnya buat Bu Parianti untuk kawan-kawan yang lain. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Nana. Sama-sama ya. Waktunya yang sudah diberikan. Jadi saya mohon maaf kalau sedang mengganggu pembelajaran atau sedang mengganggu kesibukan Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan karena nanti beberapa bulan ke depan saya masih tetap berkunjung ke sini. Baik. Mohon tidak bosan ya lihat saya sering-sering ke sini dan mungkin suatu ketika nanti saya juga akan berkunjung ke kelasnya Ibu. Apakah yang dilakukan oleh Bu Parianti sudah berimbas di kelas Ibu? Baik. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.